Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang farmakognosi untuk kelas 10, baik farmasi klinis komunitas maupun farmasi industri. Oke ya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa sih farmakognosi itu sendiri. Perkataan farmakognosi berasal dari dua kata Yunani, yaitu pharmakon yang berarti obat dan gnosis yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi farmakognosi berarti ilmu pengetahuan tentang obat, khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Definisi yang mencakup seluruh ruang lingkup farmakognosi diberikan oleh Flückiger, yaitu pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Jadi farmakognosi itu adalah apa? Ya, ilmu yang mempelajari tentang tanaman obat. Ada beberapa definisi obat, meliputi obat, obat jadi, obat paten, obat baru, maupun obat tradisional. Yang pertama adalah obat. Obat yakni adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa. Berarti sakitnya apa? Mencegah, mengurangkan, menyembuhkan penyakit dan atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada apa? Bisa manusia, bisa hewan, memperelok bagian badan manusia. Jadi misalnya kalau kita mempunyai gangguan sakit perut, berarti kita membeli obat yang digunakan untuk apa? Menyembuhkan sakit perut. Mencegah di sini seperti saat ini berarti kita harus apa? Minum banyak vitamin C dan sebagainya. Yang kedua adalah obat jadi, yakni adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, atau bentuk yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini ya, jadi ada sediaan kapsul, tablet, sirup, salep, dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam, tergantung sesuai penggunaannya masing-masing. Yang kedua adalah obat paten, yakni obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Contohnya ada ini, produknya dari Pfizer, yaitu Norvasc, yang isinya apa? Amlodipin besilet 5 mg. Dia adalah termasuk golongan apa? Obat keras, karena ada logonya K di sini ya. Oke. Selanjutnya adalah obat baru, yakni obat yang terdiri dari atau berisi suatu zat baik sebagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat. Misalnya apa? Lapisan pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal, sehingga tidak diketahui khasiat atau kemurniannya. Berarti ini adalah obat yang baru ditemukan. Terakhir adalah obat tradisional. Apa sih obat tradisional itu? Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bisa hewan, bisa mineral, atau sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Cara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Di sini ada contohnya apa aja? Tolak angin termasuk ke dalam OHT atau obat herbal terstandar, Kuku Bima, terus nih Semarta atau Buyungupik, dan ada lagi Rasdong. Jadi ini adalah contoh sediaan dari obat tradisional. Yang kedua adalah kita akan membahas sejarah dan perkembangan farmakognosi. Pada tahun 460 sampai 375 sebelum Masehi,
Hippocrates menulis mengenai praktik medis dalam Corpus Hippocraticium. Atas jasanya tersebut, Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran, dan kini setiap dokter yang baru dilantik akan mengucapkan sumpah Hippocrates. Jadi siapa bapak kedokteran itu? Yaitu Hippocrates. Selanjutnya, pada masa yang lebih modern, seorang sarjana Yunani bernama Dioscorides atau Pedanius dianggap sebagai bapak obat-obatan. Ia mendeskripsikan lebih kurang 600 tumbuhan obat dalam bukunya yang berjudul De Materia Medica pada tahun 78 Masehi. Dalam catatan ini terdapat obat-obat alam yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu aloe atau lidah buaya, belladonna, calcium, ergot, hyoscyamus, dan opium. Jadi kalau yang dikenal dengan bapak obat-obatan itu adalah Dioscorides atau Pedanius. Selanjutnya, Claudius Galen 129 sampai 200 Masehi yang meringkas catatan bidang kedokteran dan farmasi. Dari namanya dikenal istilah sediaan galenik, yaitu sediaan sari yang diambil dari bahan alam, misalnya ekstrak belladon dan tinctur IPK. Selanjutnya, pada tahun 1737 Masehi, Linnaeus, seorang botani Swedia, menulis buku Genera Plantarum yang kemudian menjadikan buku pedoman utama dari sistematika botani. Sedangkan farmakognosi modern mulai dirintis oleh Martius, seorang apoteker Jerman, dalam bukunya apa? Grundrisse der Pharmakognosis des Pflanzenreiches. Telah menggolongkan simplicia menurut segi morfologi, yakni cara-cara untuk mengetahui apa? Kemurnian simplicia. Farmakognosi mulai berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19 dan masih terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis itu berarti secara kasat mata, kalau mikroskopis itu menggunakan mikroskop. Sampai dewasa ini perkembangannya sudah sampai ke usaha-usaha isolasi, identifikasi, dan juga teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisa apa? Kualitatif dan kuantitatif. Jadi yang awalnya dulu itu hanya secara kasat mata, sekarang sudah sampai senyawa intinya. Misalnya seperti kunyit mempunyai senyawa yang terkenal yaitu kurkuma. Berarti sekarang kita bisa diisolasi untuk apa? Mengambil senyawa kurkuminnya. Jadi tidak semua digunakan, tapi diambil zat berkhasiatnya yang paling penting yaitu kurkumin. Dari Indonesia, jamu dikenal sebagai obat tradisional asli Indonesia yang diduga berasal dari mana? Keraton Solo dan Yogyakarta. Buku catatan yang penting dari Indonesia adalah Serat Kawruh dan Serat Centini. Buku ini memuat obat-obat dari alam dan cara-cara pengobatan selain cerita rakyat. Tumbuhan obat yang dimuat dalam buku tersebut apa aja? Ada Syzygium aromaticum, Myristica fragrans, Orthosiphon stamineus atau kumis kucing, Eugenia jambolana, dan Albinia galanga atau paos lengkuas ya. Jadi selain dari luar negeri, dari Indonesia sendiri punya apa? Punya jamu sebagai warisan nenek moyang kita. Selanjutnya kita akan membahas, dari tadi kita menyebutkan ada simplicia. Simplicia itu apa sih? Bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain berupa apa? Bahan yang telah dikeringkan. Jadi kamu mengambil jahe, daun jambu biji, kamu potong-potong, kamu jemur. Nah itu kalau sudah kering namanya itu adalah simplicia. Simplicia sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama nabati, yang kedua ada hewani, dan yang ketiga ada mineral. Nih, simplicia nabati adalah simplicia berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Nah dari ini ya, misalnya ini adalah jahe atau zingiber officinal. Dari yang bentuk sediaannya segar, kita rajang, kita keringkan, jadinya seperti ini. Ini adalah namanya apa?
Simplicia nabati. Simplicia dari apa? Tanaman jahe. Terus yang bawahnya adalah daun jambu biji. Nah, ini kita ambil, kita keringkan jadinya seperti ini. Berarti ini adalah contohnya apa? Simplicia nabati dari daun. Kalau jahe dari rimpang. Nanti kita akan membahas tentang Simplicia ini pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah Simplicia hewani, adalah Simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau berupa zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah nih, madu. Madu kan berasal dari hewan lebah. Jadi ini adalah termasuk contohnya apa? Simplicia hewani. Selanjutnya, yang terakhir adalah Simplicia mineral atau pelikan. Simplicia yang berupa mineral pelikan yang belum diolah atau diperoleh dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah vaselin kuning atau yellow petroleum jelly. Biasanya digunakan apa? Untuk bahan dasar salep. Selanjutnya, untuk minggu lalu sudah saya berikan untuk mengerjakan ini ya, pengertian dari eksudat, alkaloida, glikosida, enzim, vitamin, hormon, dan pemerian. Selanjutnya akan kita bahas di sini. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Yang kedua adalah alkaloida, adalah suatu basa organik yang mengandung unsur nitrogen, pada umumnya berasal dari tanaman yang memiliki efek fisiologis kuat atau keras terhadap manusia. Yang ketiga adalah glikosida, adalah suatu zat yang oleh enzim tertentu akan terurai menjadi satu macam gula serta satu atau lebih zat bukan gula. Contohnya ada amigdalin, oleh enzim emulsin akan terurai menjadi glukosa, bensaldehida, dan asam sianida. Yang keempat adalah enzim, adalah suatu biokatalisator atau senyawa yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia metabolisme dalam tubuh organisme. Yang kelima adalah vitamin, adalah suatu zat yang dalam jumlah sangat sedikit diperlukan oleh tubuh manusia untuk metabolisme tubuh. Tubuh manusia sendiri tidak dapat memproduksi vitamin. Vitamin yang saat ini paling banyak kita butuhkan adalah vitamin C. Bisa dari apa? Kalau dari tanaman obat bisa dari cabai, bisa dari jeruk. Selanjutnya adalah hormon, adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi faal atau fungsi tubuh dan mempengaruhi besar bentuk tubuh. Yang ketujuh adalah pemerian, adalah uraian mengenai bentuk, bau, rasa, warna Simplicia. Pemerian merupakan informasi yang diperlukan pada pengamatan terhadap Simplicia nabati yang berupa bagian tanaman, kulit, daun, akar, dan sebagainya. Tugasnya, kalian coba mengamati pemerian dari tanaman Simplicia nabati yang ada contohnya di depan tadi, yaitu jahe dan daun jambu. Kalian amati bentuknya seperti apa, baunya, rasa, dan warna Simplicia. Coba kalian amati sendiri dari gambarnya tersebut. Semisal ada di rumah, boleh langsung dipraktekkan cara pembuatannya. Cukup sekian materi yang bisa Bu Eri sampaikan. Ini ada kata-kata penting, yaitu orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Dahlan Iskan. Jangan lupa untuk dipelajari materinya farmakognosi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.